Nah, assalamualaikum adik-adik. Di sini kita akan ngebahas mengenai diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sana, untuk menghitung diagonal sisi dan diagonal ruang, sama-sama menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, di sini kalian tahu nggak sih apa itu rumus Pitagoras? Nah, di sana coba kalian lihat, sisi miringnya di sana kita sebut sebagai sisi C. Kenapa? Karena sisi tersebut berhadapan langsung dengan sudut C. Sedangkan sisi tegaknya disebut dengan A kecil karena dia berhadapan langsung dengan sudut A. Begitu juga dengan B. Sekarang coba kalian perhatikan ilustrasi yang akan saya berikan. Dalam teorema Pitagoras, segitiga yang diaplikasikan berupa segitiga siku-siku. Nah, coba kalian perhatikan salah satu sisi dari kubus, yaitu yang berbentuk persegi. Misalkan kita isi penuh sisi-sisi dari persegi ini dengan segitiga siku-siku, sama seperti pada gambar berikut. Keempat segitiga ini telah diberi nama sisinya masing-masing. Lalu coba kalian lihat suatu bentuk yang dihasilkan oleh keempat segitiga ini, yaitu persegi di dalam persegi, di mana sisinya berupa A, sehingga luasnya adalah A kuadrat atau A kali A. Mari kita lihat bentuk yang dapat dibentuk oleh keempat segitiga siku-siku ini di dalam persegi. Nah, dapat dilihat bukan bentuk lain dari gambar sebelumnya, yaitu gambar ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu, apa hubungannya dengan teorema Pitagoras? Mari kita rombak gambar ini tanpa menghilangkan atau menambahkan gambar lain. Adik-adik coba perhatikan gambar segitiga yang paling bawah ini. Mari kita pindahkan ke atas sehingga dapat membentuk persegi baru. Coba adik-adik perhatikan segitiga siku-siku yang dikelilingi oleh ketiga persegi tersebut. Untuk alasnya B, di sana terdapat persegi B sehingga luasnya adalah B kuadrat. Begitu pula dengan C, sisi tegaknya, di mana luas dari persegi C itu adalah C kuadrat. Sehingga untuk mencari sisi miring di sana A, maka luasnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu, kenapa untuk sisi miring atau mencari A kuadrat ini itu harus B kuadrat ditambah C kuadrat? Karena untuk mencari sisi miring itu artinya adalah sisi yang paling terpanjang. Jadi logikanya pasti lebih panjang dibanding B dan C. Sehingga rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sedangkan untuk menghitung alas seperti B atau C, nah di sini kita tinggal mengurangkannya saja. Adik-adik coba perhatikan. Kita hitung rumus diagonal sisi dari kubus ini yang diketahui sisinya adalah S. Hasil akhirnya adalah S akar 2. Itu berlaku untuk semua diagonal sisi. Jadi, apabila S-nya itu adalah 5, maka diagonal sisinya adalah 5 akar 2. Begitu pula dengan diagonal ruang, adik-adik coba perhatikan cara langkah yang dikerjakan sehingga hasil akhirnya adalah S akar 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa semua di diagonal ruang adalah S akar 3. Misal, apabila diketahui sisinya adalah 2, maka diagonal ruangnya adalah 2 akar 3. Di sini kita diperintahkan untuk menghitung panjang diagonal sisi atau diagonal bidang serta menghitung diagonal ruang. Dengan diketahui panjang sisinya adalah 10 cm. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yang telah dibahas sebelumnya, di mana untuk menghitung diagonal bidang AC, di sini alasnya berupa sisi AB ditambah dengan sisi BC, sehingga dapat menghasilkan AC kuadrat sama dengan
AB kuadrat ditambah ABC kuadrat, atau AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Hasilnya adalah 10 akar 2 cm. Lalu untuk menghitung panjang diagonal ruang EC, di sini alasnya adalah sisi EA dan sisi tegaknya berupa sisi AC, sehingga untuk mencari diagonal ruang EC atau sisi miring dari EC adalah EC kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat, atau sama dengan EC sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Dan hasilnya adalah EC sama dengan 10 akar 3 cm. Bidang diagonal adalah bidang yang melalui dua rusuk yang berhadapan. Misalnya pada gambar berikut. Pada diagonal ABGH, dua rusuk yang saling berhadapan, coba kalian lihat sisi AH. Dua rusuk yang berhadapan adalah rusuk EA dan rusuk EH. Begitu pula seterusnya. Nah, adik-adik coba perhatikan luas ABGH di sana. Apabila rusuknya adalah S, maka hasil akhirnya adalah S kuadrat akar 2. Sehingga dapat kita simpulkan apabila kita mencari luas bidang diagonal, maka rumusnya S kuadrat akar 2. Jadi contohnya apabila sisinya adalah 5, maka apabila kita substitusikan ke dalam rumus S kuadrat akar 2, maka luas bidang diagonalnya adalah 5 kuadrat akar 2 atau 25 akar 2.